Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Yani Agus Priyani ME selaku dosen pengampu mata kuliah Pelayanan Prima Perbankan Syariah, dan juga tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam diskusi perkuliahan kita hari ini. Perkenalkan, saya Indah Sulistiawati selaku moderator yang akan bertugas dalam presentasi kelompok 5 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang improvement. Namun tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Muhammad Hafiduddin, NIM 2014273, Amalia Rahma Putri 2014276, Nurul Kusuma Wardani 2014277 yang akan mempresentasikannya. Selama proses diskusi berlangsung, audiens diharapkan untuk bersikap tenang, tetap mematikan mikrofonnya dan menyalakan kameranya jika memungkinkan. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi. Saya persilahkan kepada Amalia Rahma Putri untuk menyampaikan materi yang pertama. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, pengertian improve. Improvement atau continuous improvement merupakan usaha-usaha sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengeliminasi suatu masalah dan upaya mengembangkan atau memperbaiki produk, pelayanan, maupun proses. Upaya yang dilakukan bertujuan untuk mempertahankan dan menemukan bentuk terbaik dari perbaikan yang dihasilkan dan juga merupakan solusi untuk masalah yang ada, dan hasilnya akan bertahan, bahkan berkembang menjadi lebih baik. Prinsip-prinsip improvement. Yang pertama yaitu mengurangi. Salah satu prinsip dasar dalam improvement yang harus dipraktekkan secara terus-menerus yaitu mengurangi. Baik itu mengurangi waktu, proses, dan sebagainya yang bertujuan untuk mencapai tujuan tanpa melakukan proses maupun waktu yang berlebihan. Yang kedua yaitu memudahkan. Prinsip ini juga mengharapkan adanya kemudahan dalam menjalankan proses produksi maupun proses kerja dengan perbaikan yang terstandar atau sesuai dengan SOP. Yang ketiga yaitu menggabungkan. Peran improvement di sini yaitu bagaimana perubahan yang dilakukan bisa menggabungkan satu proses dengan proses lainnya, bertujuan agar proses tersebut dapat dijalankan dengan waktu yang lebih singkat. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul Kusuma Wardani. Tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan manfaat dari improvement. Yang pertama, merampingkan alur kerja. Perbaikan yang berkelanjutan merupakan hal yang pertama dilakukan untuk menurunkan biaya operasional. Perbaikan berkelanjutan ini sering disebut dengan perbaikan cepat yang merupakan metode peningkatan yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan alur kerja. Yang kedua adalah menurunkan biaya serta mencegah kelebihan biaya proyek. Seorang
manajer perlu mengetahui biaya penyelesaian pada suatu proyek. Dengan mengetahui berapa banyak biaya yang dibutuhkan, serta waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu proyek, maka manajer proyek dapat menghemat biaya dan menghindari kelebihan biaya. D. Tahapan melaksanakan continuous improvement. Yang pertama, menetapkan masalah yang dihadapi. Banyak masalah yang dihadapi oleh lembaga ataupun perusahaan dapat dipetakan melalui matrik masalah. Kemudian, berikan nilai berdasarkan urgensi permasalahan, menggunakan pendekatan diagram Pareto agar kita dapat mengetahui frekuensi permasalahan dan menetapkan parameter apa saja yang bersifat dominan. Yang kedua adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data-data akurat terkait permasalahan yang akan diselesaikan. Yang ketiga adalah mencari akar masalah. Ketika mencari akar permasalahan, metode yang dapat diterapkan yaitu fishbone diagram atau yang dikenal dengan cause effect. Fishbone diagram dapat membantu dalam proses mengidentifikasi berbagai sebab yang potensial dari suatu permasalahan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nurul Kusumawardhani. Dan materi terakhir akan disampaikan oleh Muhammad Hafidudin. Tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tahap melaksanakan continuous improvement. Yang keempat, mencari alternatif perbaikan. Setelah memahami kendala dan masalah yang terjadi, maka rumuskan alternatif perbaikan dalam matriks sehingga dapat memudahkan untuk solusi mana yang paling tepat. Buat 2 atau 3 alternatif perbaikan akan dijalankan. Yang kelima, menjalankan solusi. Terapkan solusi yang telah diputuskan sebelumnya sesuai dengan data yang ada. Lalu ukur hasilnya berdasarkan periode data awal, misalnya 1-2 minggu atau 1 bulan atau 3 bulan. Yang keenam, menganalisa hasil pengukuran. Lakukan analisa terhadap hasil yang diperoleh, apakah sudah sesuai dengan target yang diinginkan. Jika belum, pilih alternatif lain yang telah dirancang sebelumnya. Yang ketujuh, standarisasi. Buat standarisasi seperti SOP sebagai landasan target yang akan dicapai. Yang kedelapan, mencari masalah baru. Cari, amati, dan petakan lagi masalah-masalah baru untuk terus melakukan perbaikan. Kemudian yang E, kunci keberhasilan improvement. Yang pertama, menghasilkan produk sesuai dengan jadwal dan permintaan pasar. Yang kedua, produksi dalam jumlah kecil. Yang ketiga, menghindari pemborosan. Yang keempat, memperbaiki aliran produksi. Yang kelima, menyempurnakan kualitas produk. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presenter yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Pada sesi kali ini, kami membatasi hanya 2 pertanyaan saja kepada para audiens. Jika ada materi atau penyampaian yang belum jelas, silakan ditanyakan. Boleh disampaikan langsung maupun ditulis di kolom chat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan menunggu. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Amalia Hanifah yang akan dijawab oleh Amalia Rahmaputri. Kepada Amalia Rahmaputri dipersilahkan. Baiklah, izin menjawab pertanyaan dari Amalia Hanifah. Pertanyaannya, mengapa continuous improvement menjadi sebuah keharusan di sebuah perusahaan pada era modern saat ini? Karena penerapan continuous improvement akan bermanfaat untuk menekan cost dan meningkatkan produktivitas kinerja karyawan, di mana hal ini memungkinkan karena telah tercipta lingkungan dan proses kerja yang lebih baik. Selain itu, sangat penting bagi karyawan untuk melakukan perubahan perilaku kerja yang tidak optimal menjadi terus terbenah ke arah yang lebih positif di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, karena tantangan kompetisi yang semakin ketat antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya.
Apakah Amalia Hanifah sudah jelas atas jawabannya? Baik, sudah. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Mungkin ada tanggapan atau tambahan dari teman-teman mengenai jawaban kelompok kami? Baik, jika tidak ada, saya akan lanjutkan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Eka Putri Nurul Islam yang akan dijawab oleh Nurul Kusuma Wardani. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Eka Putri Nurul Islam. Pertanyaannya adalah, seberapa pentingkah improve dalam suatu perusahaan, dan bagaimana jika dalam suatu perusahaan tidak menerapkan prinsip improve tersebut? Improve dalam suatu perusahaan itu sangat penting, karena keuntungan penerapan improvement dalam perusahaan, terutama pada diri setiap karyawan, akan terbentuknya paradigma process-oriented thinking, dan tumbuhnya budaya inovasi dalam perusahaan. Selain itu, akan menekankan cost dan meningkatkan produktivitas kinerja karyawan, di mana hal ini dimungkinkan karena telah terciptanya lingkungan dan proses kerja yang lebih baik, sehingga perbaikan berkelanjutan juga bisa mengeliminir kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sistem, meningkatkan target pendapatan organisasi dari waktu ke waktu, meningkatkan etos kerja para karyawan, serta peningkatan pada sektor keselamatan kerja. Dan bagaimana jika dalam suatu perusahaan tidak menerapkan prinsip improve tersebut? Jika perusahaan tidak menerapkan prinsip improve tersebut, maka akan banyak kesalahan yang dilakukan oleh karyawan. Kemudian, etos kerja yang buruk dan akan membahayakan keselamatan dalam kerjaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah Eka Putri Nurul Islam sudah jelas atas jawabannya? Iya, makasih ya In jawabannya. Ya, sama-sama. Mungkin ada tanggapan atau tambahan dari teman-teman mengenai jawaban dari kelompok kami? Baik, jika tidak ada, akan saya lanjutkan. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan. Dari penjelasan makalah ini, dapat disimpulkan bahwa improvement atau continuous improvement merupakan usaha sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengeliminasi atau suatu masalah dan upaya mengembangkan atau memperbaiki produk pelayanan maupun proses yang bertujuan untuk mempertahankan dan menemukan bentuk terbaik dari perbaikan yang dihasilkan dan solusi untuk masalah yang ada dan hasilnya akan bertahan, bahkan berkembang menjadi lebih baik. Selain itu, ada prinsip-prinsip dan manfaat dari improvement, yakni merampingkan alur kerja dan menurunkan biaya serta mencegah kelebihan biaya proyek. Dalam makalah ini dijelaskan mengenai tahapan melakukan continuous improvement dan kunci keberhasilannya, yang terdiri dari menghasilkan produk sesuai dengan jadwal dan permintaan pasar, produksi dalam jumlah kecil, menghindari pemborosan, memperbaiki aliran produksi, dan menyempurnakan kualitas produk. Mungkin cukup kesimpulan yang saya bacakan. Baiklah teman-teman, semua pertanyaan sudah kami jawab. Mungkin demikianlah kegiatan presentasi dan diskusi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir dari awal sampai akhir dalam diskusi kali ini, dan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan materi dengan baik. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan dalam berlangsungnya diskusi kita pagi ini. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.